Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah siap belajar? Harus siap dan semangat ya. Iya. Bagus sekali. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Silakan untuk ketua kelas dapat memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Ya, berdoa dicukupkan. Terima kasih. Nah, ada yang tidak hadir? Oh, ada yang sakit. Siapa? Oh ya, kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa kembali belajar bersama kita ya. Amin ya rabbal alamin. Berarti selain teman kalian yang sakit, semua hadir ya? Hadir? Iya, bagus sekali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Minggu kemarin kita belajar mengenai apa? Mengenai teks cerpen. Ada yang masih ingat kita belajar mengenai apa saja dalam materi kemarin? Iya, unsur intrinsik, kemudian unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik dan ekstrinsik ini merupakan apa? Unsur apa? Unsur pembangun dalam cerpen. Kemudian kita membahas apa lagi? Nilai-nilai kehidupan yang ada dalam cerpen. Bagus sekali, berarti masih mengingat ya pembelajaran pada minggu kemarin. Nah, pada hari ini atau pada pagi kali ini kita juga akan masih mempelajari mengenai teks cerpen. Tapi pada hari ini kita akan lebih mendalami materi tersebut. Nah, KD yang akan kita pelajari pada hari ini adalah KD 3.9, yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Nah, tujuannya apa saja? Tujuan pembelajaran bisa teman-teman baca di papan tulis. Yang pertama ada menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek dengan tepat, dan yang kedua ada menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidahnya dengan tepat, seperti itu ya. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, seperti itu. Kemudian, materi pembelajarannya ada apa saja? Teman-teman juga pasti sudah tahu ya, kita masih akan belajar mengenai unsur pembangun teks cerpen, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Namun, pada pembelajaran hari ini lebih memperdalam mengenai unsur intrinsiknya, seperti ada yang masih ingat? Ada tema, kemudian ada penokohan. Ada yang masih ingat? Lalu apa lagi? Alur, kemudian latar, ada sudut pandang juga ya. Nah, mungkin di sini yang masih atau ada yang masih membaca materi-materi sebelumnya, mungkin ada yang masih ingat ya tema itu apa, kemudian penokohan itu seperti apa. Nah, di sini penokohan akan lebih diperdalam, seperti bagaimana cara untuk menggambarkan karakteristik tokoh. Ada yang dengan teknik analitik langsung, ada penggambaran fisik dan perilaku tokoh, ada penggambaran lingkungan kehidupan tokoh, dan masih banyak ya. Teman-teman bisa membaca materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, kemudian ada juga struktur dan kaidah teks cerpen atau kebahasaan cerpen. Nah, struktur dari cerpen itu ada apa saja? Atau struktur cerpen itu apa maksudnya? Ada yang tahu? Ada yang sudah membaca? Iya, betul. Bagus sekali ya. Jadi struktur cerpen itu merupakan rangkaian cerita yang membentuk cerpen itu sendiri. Jadi struktur cerpen itu yang menjadi rangkaian cerita dari mulai awal, isi atau konfliknya bagaimana, dan kemudian akhir atau penyelesaiannya itu bagaimana. Nah, itu merupakan struktur cerpen atau rangkaian yang ada dalam cerita itu. Nah, dalam cerpen ini atau struktur ini
ada apa saja? Ada yang tahu struktur cerpen terdiri dari apa saja? Yang pertama, ada yang ingin berpendapat? Boleh, silahkan. Ada orientasi, kemudian ada komplikasi, kemudian ada apa lagi? Ada evaluasi, klimaks, koda. Iya, bagus sekali ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Teman-teman ada yang ingin menambahkan? Setuju? Iya, baik ya. Jadi dalam struktur teks cerpen itu yang pertama itu ada abstraknya dulu. Nah, apa itu abstrak? Nah, abstrak itu merupakan gambaran dari keseluruhan isi cerpen. Yang kedua ada orientasi. Nah, orientasi ini merupakan bagian pembuka atau awal dari cerita. Jadi cerita awalnya itu seperti apa? Yang ketiga ada komplikasi. Nah, komplikasi ini adalah peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah. Jadi dalam cerita itu sudah muncul adanya konflik, adanya pertentangan, adanya kesukaran-kesukaran bagi tokoh, tapi masih dalam tahap awal. Nah, itu merupakan bagian dari komplikasi. Yang selanjutnya, setelah komplikasi ada evaluasi. Nah, apa itu evaluasi? Nah, evaluasi itu adalah peningkatan konflik yang terjadi. Jadi dari komplikasi itu kan masih awal muncul konfliknya. Nah, pada evaluasi konfliknya itu sudah meningkat ya. Jadi adanya peningkatan konflik. Setelah ada evaluasi, ada klimaks. Nah, klimaks ini konflik yang sudah memuncak. Jadi konflik yang sudah besar. Nah, setelah ada klimaks, adanya resolusi. Resolusi ini mengenai penyelesaian masalah. Nah, penyelesaian masalahnya itu seperti apa? Nah, ini dituangkan dalam resolusi. Dan yang terakhir ada koda. Koda ini sebagai akhir dari cerita. Pada bagian ini, koda ini berisi mengenai nasib si tokoh itu bagaimana. Jadi akhir dari cerita ini bagaimana. Nah, biasanya dalam koda itu ada yang dijelaskan secara langsung oleh penulis bahwa akhir ceritanya itu seperti apa, dan ada juga yang penulis itu tidak menuliskan koda atau akhir cerita itu seperti apa, tapi penulis membiarkan cerita itu menggantung supaya pembaca bisa menafsirkan sendiri bagaimana akhirnya, ya, seperti itu ya. Jadi struktur cerpen itu ada abstrak, kemudian ada orientasi, ada komplikasi, ada evaluasi, ada klimaks, resolusi, dan juga ada koda. Seperti itu. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan cerpen. Ada yang sudah membaca unsur kebahasaan cerpen itu apa saja? Ada majas, betul. Kemudian ada peribahasa. Sudah? Ada lagi yang ingin menambahkan? Tidak ada. Iya. Jadi unsur kebahasaan cerpen itu bisa dilihat ya. Unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan itu ada dalam cerita pendek. Nah, ada apa saja unsur kebahasaan dalam cerpen itu? Nah, kita bahas satu persatu. Bisa dilihat ya. Kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama itu berisi kata sifat yang mendeskripsikan pelaku seperti penampilan dan watak. Jadi dalam cerpen ini ada kalimat atau kata sifat yang mendeskripsikan bagaimana watak tokoh tersebut. Tokoh tersebut sedang melakukan apa, sedang melakukan kegiatan apa. Jadi dalam cerita pendek itu terdapat hal-hal yang seperti itu. Nah, yang kedua, memuat keterangan yang menjelaskan latar. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan suasana. Tentu saja, dalam cerita pendek, pasti selalu ada dan harus ada keterangan yang menjelaskan latar, agar kita mengetahui tokoh
tokoh ini sedang melakukan apa di tempat mana, kemudian waktunya kapan, terjadinya di mana, suasananya seperti apa. Nah, itu harus ada dalam cerita pendek, ya. Kemudian yang selanjutnya, terdapat majas atau gaya bahasa. Ada yang tahu majas atau gaya bahasa itu seperti apa atau apa maknanya? Ada yang tahu? Iya, majas atau gaya bahasa itu merupakan cara melukiskan sesuatu itu dengan menyamakan dengan sesuatu yang lain atau bisa disebut juga dengan kiasan. Nah, majas atau gaya bahasa itu ada jenis-jenisnya juga. Yang pertama bisa dilihat ya, ada similar. Similar itu perbandingan yang menunjukkan sesuatu yang terdapat kesamaan. Ada yang tahu contohnya? Nah, contohnya itu seperti misalnya ya, bibirnya seperti delima merkah. Nah, dalam kalimat tersebut ada kata seperti. Jadi, ada perbandingan yang menunjukkan sesuatu kesamaan. Bibirnya seperti delima merekah. Nah, jadi itu adalah majas similar. Kita lihat yang kedua, yaitu metafora. Metafora itu bentuk gaya bahasa yang melakukan suatu gambaran dengan jelas melalui perbandingan. Apa? Contohnya ada yang tahu? Ya, contohnya ibunya sedang memeluk buah hati. Nah, yang dipeluk oleh ibu itu bukan buah dan hati, tetapi dapat dimaknai dengan anaknya, seperti itu. Nah, itu merupakan majas metafora. Yang selanjutnya, pasti semuanya sudah tahu ini majas ini, yaitu personifikasi, yaitu majas yang mengungkapkan sesuatu benda disamakan dengan tingkah laku manusia. Contohnya apa? Banyak ya. Misalnya, daun kelapa itu melambai-lambai, padahal daun itu tidak melambai. Padahal daun itu terkena oleh angin sehingga terlihat seperti melambai-lambai. Nah, itu adalah majas personifikasi. Jadi menyamakan benda itu dengan tingkah laku manusia. Yang selanjutnya ada sinekdoche. Sinekdoche ada yang tahu atau belum pernah mendengar atau pernah mendengar? Jadi, sinekdoche itu semacam bahasa kiasan yang menggunakan sebagian untuk keseluruhan atau keseluruhan digunakan untuk menyatakan sebagian. Nah, sinekdoche itu dibagi menjadi dua. Ada pars pro toto dan totem pro parte. Nah, pars pro toto itu apa? Pars pro toto itu adalah menyatakan sebagian untuk menyebut keseluruhan. Contohnya apa? Andi tidak terlihat batang hidungnya dari kemarin. Nah, batang hidung di sini adalah sebagian dari Andi untuk menyebutkan keseluruhan dari Andi. Padahal yang dicari itu keseluruhan dari Andi, orang-orangnya, tetapi yang disebut hanya batang hidungnya. Nah, itu yang disebut pars pro toto. Yang selanjutnya adalah totem pro parte. Totem pro parte itu apa? Keseluruhan untuk menyebutkan sebagian. Contohnya, SMA 2 memenangkan Olimpiade sekota Tasikmalaya. Padahal yang mengikuti lomba itu tidak seluruh siswa SMA Negeri 2, betul? Hanya sebagian saja kan? Tetapi yang disebut SMA 2, seperti itu. Nah, itu keseluruhan untuk menyatakan sebagian. Nah, yang terakhir ada hiperbola. Hiperbola juga pasti teman-teman sudah tahu di sini ya. Ya, melebih-lebihkan hiperbola itu. Misalnya, hatiku terluka ketika mendengar kau
kau berbicara seperti itu. Padahal hati itu tidak terluka, tapi karena dilebih-lebihkan menjadi hatiku terluka agar lebih menghayati, seperti itu ya. Nah, itu adalah macam-macam dari gaya bahasa atau majas. Yang selanjutnya, dari unsur kebahasaan itu ada peribahasa. Nah, apa itu peribahasa? Ada yang tahu? Oh iya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peribahasa adalah ungkapan atau kalimat ringkas, kemudian berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, atau aturan tingkah laku. Nah, itu merupakan peribahasa ya. Selanjutnya yaitu menggunakan bahasa sehari-hari, tidak baku atau tidak formal. Tentu saja ya, dalam cerita pendek pasti menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti oleh pembaca dan ringan untuk dibaca. Jadi menarik dan enak dibaca, juga sebagai hiburan. Jika misalnya cerpen menggunakan bahasa yang tidak baku, kan tidak enak ya untuk dibaca. Ya betul? Betul. Dan yang terakhir, terdapat kalimat langsung atau tidak langsung. Tentu saja dalam cerpen itu pasti menggambarkan, ada tokoh kan, jadi pasti menggambarkan ada sebuah percakapan yang langsung, seperti tokoh antar tokoh ya. Jadi itu disebutnya dengan kalimat langsung. Ada juga kalimat yang tidak langsung yang tidak langsung dibicarakan antar tokoh gitu. Nah, itu merupakan unsur-unsur kebahasaan yang ada dalam cerita pendek, seperti itu ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih tidak mengerti? Belum ada? Silahkan. Atau misalnya ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Ya, silahkan. Ya, bagus sekali pendapatnya. Ada yang ingin menambahkan? Atau ada yang tidak sependapat dengan temannya? Pendapat ya? Iya, bagus sekali. Berarti teman-teman di sini menyimak dengan baik apa yang disampaikan, seperti itu. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan atau tidak ada yang ingin berpendapat lagi, silahkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah saya berikan atau soal yang sudah saya berikan. Jangan lupa memberikan nama, nomor absen dan kelas di buku latihan kalian. Jika sudah selesai, kirimkan lagi ke dalam Google Classroom dengan batas waktu yang sudah saya tentukan di Google Classroom ya. Jangan lupa dan jangan terlambat dikumpulkan. Sebelum kita menutup pembelajaran, ada yang ingin menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Silahkan. Silahkan Bila untuk menyampaikan. Iya, bagus sekali ya. Silahkan untuk memberikan apresiasi untuk teman kita. Ada yang ingin menambahkan mengenai apa saja hasil dari pembelajaran kita hari ini? Tidak ada? Cukup? Ya, betul sekali ya apa yang sudah dikatakan oleh Bila tadi, bahwa hari ini kita sudah mempelajari mengenai unsur intrinsik. Sebenarnya unsur intrinsik sudah dipelajari kita minggu-minggu kemarin ya. Tapi kita lebih mendalami lagi unsur intrinsik. Ada tema, ada penokohan, ada alur, ada latar atau setting, seperti itu. Dan kemudian kita juga mempelajari mengenai struktur cerpen. Struktur cerpen itu tadi ada abstrak, orientasi, kemudian ada komplikasi, kemudian ada evaluasi, ada klimaks, ada resolusi, dan juga ada koda. Yang selanjutnya ada ciri kebahasaan atau kaidah cerpen. Tadi juga sudah dibahas ya oleh teman kalian Bila. Tadi ada majas, ada peribahasa, ada kalimat langsung dan tak langsung, dan banyak sekali ya. Nah, jadi itulah hasil pembelajaran kita pada hari ini mengenai unsur pembangun cerpen, struktur cerpen, dan juga kaidah kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan dari cerpen. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah cukup?
Jika sudah cukup, kita tutup saja pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk membaca materi untuk minggu depan. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.